Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 557 Topeng Ungu. Jalan rahasia yang gelap terbentang di sepanjang pintu masuk gua bebatuan. Dan bahkan di dalam jalan rahasia itu, penuh dengan jebakan. Ketika dia mendengar bahwa pencuri Huoyan akan muncul di rumahnya, Ermota tidak khawatir sama sekali. Dia bahkan bersiap mengadakan jamuan makan untuk memikat pencuri Huoyan agar mengambil umpan. Di seluruh manor, di dalam dan di luar, formasi dan mekanisme aneh tersebar di mana-mana. Bahkan Ermota sendiri baru berani menempuh jalan ini sendirian setelah Zhao Xuanfeng membawanya melewatinya setidaknya 100 kali. Sedikit kecerobohan bisa mengakibatkan ribuan anak panah menusuk jantung. Almota mencapai ujung koridor, dan bagian depan tiba-tiba menjadi jelas. Kumpulan kekayaan yang bisa dikatakan tak tertandingi di negara kaya terdapat di tempat ini. Mutiara bercahaya bersinar terang. Setiap kali Ermota datang ke sini, dia merasa 20 tahun lebih muda dan penuh energi, mengagumi harta karun yang dia kumpulkan satu demi satu. Setiap bagian sangat berharga. Tak lama kemudian, Almota sampai di suatu daerah tertentu, yang berisi budaya Tionghoa yang paling disukai Elmota. Selama bertahun-tahun, Almota telah menghabiskan banyak uang untuk memperoleh peninggalan budaya Tiongkok dari seluruh dunia, terutama kaligrafi dan lukisan, yang sangat disukai Elmota. Lukisan yang dipegang Ermota saat ini adalah lukisan pesanannya dari organisasi H dengan harga tinggi dan dicuri saat pameran Bali. Ermota sudah merencanakan dalam hatinya bahwa istana bawah tanah ini akan menjadi kuburannya di masa depan. Dia ingin meniru metode penguburan Tiongkok kuno dan membiarkan harta kaligrafi dan lukisan ini dikuburkan bersamanya. Terjadi ledakan, tiba-tiba, suara tajam terdengar dari belakang Almota. Almota tiba-tiba berbalik dan menatap ke satu arah. Chu Chen menunjukkan senyum canggung namun sopan ke arah Ermota. Dan pada saat yang sama, 4 kata muncul di hatinya, pencuri Huoyan. Suara tadi bukan dibuat olehnya, seseorang dengan sengaja membuat masalah dan membiarkannya ditemukan oleh Almota. Selain pencuri sebenarnya Huoyan, Chu Chen tidak bisa memikirkan orang lain. Hai, Chu Chen melambai. Detik berikutnya, wajah Ermota berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin ada seseorang? Pupil Ermota terbuka lebar hingga dia membeku karena terkejut. Dari dalam keluar, ada mekanisme di mana-mana. Ermota yakin dengan mekanisme rumit seperti itu, meski ada yang mengikutinya, formasi di belakangnya akan terpicu. Tapi bagaimana orang di depannya ini muncul? Almota mundur beberapa langkah dengan panik. Kamu? Siapa kamu? Chu Chen memandang Ermota dengan ekspresi bingung dan merentangkan tangannya untuk menyatakan bahwa dia tidak mengerti. Ermota menarik napas dalam-dalam dan dengan ragu-ragu menggunakan bahasa Mandarin. Siapa kamu? Hanya Kimen yang dapat menerobos metode Kimen. Meski pria misterius di depannya itu bertopeng, berambut hitam, dan bermata hitam, Almota menduga dia berasal dari Tiongkok. Kamu sebenarnya paham dialek Tionghoa? Sepertinya kamu memang penggemar fanatik budaya Tionghoa. Hanya saja,
Chu Chen mengambil kaligrafi dan lukisan dengan santai. Cinta bukan berarti penjarahan. Selama bertahun-tahun, kamu telah menggunakan berbagai metode curang yang harus dilakukan. Tidakkah Anda merasa bersalah karena mendapatkan koleksi ini melalui cara lain? Siapa kamu? Almota bertanya lagi. Pencuri Huo Yan jelas-jelas ditahan oleh Tuan Zhao. Huaxia, Skynet, kata Chu Chen dengan tenang sambil menatap Almota. Wajah Ermota tiba-tiba berubah warna. Saat ini, saya merasakan tangan dan kaki saya menjadi dingin. Huaxia.com, ini adalah sebutan untuk Departemen Operasi Khusus Tiongkok. Ermota berkali-kali berada di belakang layar untuk menjarah lukisan dan karya kaligrafi Tiongkok. Banyak di antaranya terjadi di Tiongkok. Dia telah lama masuk daftar hitam oleh Tiongkok. Jika pihak lain hanyalah kaki tangan pencuri besar Huo Yan, mungkin dia bisa menggunakan harta karun di sini untuk merayu pihak lain. Tapi ketika Chu Chen mengucapkan 4 kata Huaxianet, Almota hampir runtuh sepenuhnya dan melukis di sini karya-karyanya cukup untuk memvonisnya. Almota terhuyung mundur beberapa langkah, dengan cepat meraih senjatanya, dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Chu Chen. Chu Chen telah mewaspadai tindakan Ermota. Dia percaya bahwa pencuri Huo Yan sengaja mengungkap keberadaannya dan pasti sedang menguji kartu truf orang tua ini. Sekarang tampaknya semua kartu trufnya ada pada orang di atas yang berurusan dengan Jiang Kufeng. Ermota bahkan bukan seorang pejuang, jadi senjata yang ditembakkannya tidak dapat mengenai Chu Chen. Setelah Chu Chen dengan mudah menghindarinya, dia mendekati Ermota. Ermota bergegas menuju pintu keluar. Chu Chen mengambil Ermota dan melemparkannya ke tanah. Kamu ditangkap, dan kamu. Dia tahu bahwa pencuri besar Huo Yan ada di dalam, tetapi Chu Chen bahkan tidak menyadari di mana dia bersembunyi. Ini adalah hal yang menakutkan tentang pencuri besar Huo Yan. Namun, Chu Chen tidak menyukai perasaan ini. Mulai dari pesan yang diterimanya malam ini, dia merasa perjalanannya ke kerajaan pasir berada di bawah pengawasan orang lain. Ada orang lain, pupil Ermota sangat lebar. Tempat teraman di dunia, Ermota tiba-tiba merasa kata-kata ini seperti tamparan di wajahnya. Dia melihat sosok berpakaian hitam keluar dari samping. Memang ada orang. Ermota berusaha bangkit dan tiba-tiba berlari dengan liar ke satu sisi. Ada banyak mekanisme di sini. Selama dia menemukan peluang dan mengaktifkan mekanisme tersebut, dia masih memiliki peluang. Sebuah kaligrafi dan lukisan dilemparkan ke arah Ermota. Penglihatan Ermota menjadi gelap dan dia pingsan. Chu Chen sedang menilai orang di depannya. Dia mengenakan pakaian hitam ketat, dengan sosok melengkung, rambut panjang diikat, dan di bawah topeng ungu, dia memiliki bibir merah dan wajah oval. Itu sebenarnya seorang wanita. Chu Chen benar-benar terkejut. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, pencuri besar Huo Yan sebenarnya adalah seorang wanita. Meskipun belum ada seorang pun yang pernah melihat pencuri besar Huo Yan, hampir semua orang memiliki prasangka bahwa pencuri besar Huo Yan adalah seorang laki-laki. Pencuri Huo Yan telah mendapatkan reputasi yang begitu besar di dunia.
tetapi dia bahkan tidak pernah mengungkapkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Chu Chen sedikit curiga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu pencuri besar Huoyan?" Wanita bertopeng ungu berkata sambil sedikit mengejek, "Bukankah ini berbeda?" Suara itu terdengar sedikit lebih dalam. Ini sengaja menyembunyikan suara aslinya. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wanita bertopeng ungu itu. Pihak lain mengakui bahwa dia adalah pencuri besar Huoyan dengan begitu mudahnya, yang membuat Chu Chen merasa sedikit tidak nyata. "Kamu benar-benar tidak patuh." Saat ini, wanita bertopeng ungu itu terus berkata, "Bukankah aku memintamu pergi? Kamu masih datang." Murid Chu Chen menyusut. Wanita bertopeng ungu mendengus pelan. "Apakah menurutmu begitu mudah untuk menembus formasi kunci emas Kimen milik Master Tianji? Rekan satu tim di atas yang kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Bab 558. Gelisah dan baik hati mendengar hal tersebut, Chu Chen terkejut dan hampir lupa bahwa Sao Feng masih menghadapi serangan dari Master Sekte Tianji. Dari segi skill tinju dan tendangan saja, Jiang Kufeng sudah pasti tidak kalah dengan lawannya. Namun saat ini, Jiang Kufeng berada dalam formasi kunci emas Kimen lawan. Dengan kerjasama metode Kimen, Jiang Kufeng memang dalam bahaya. Chu Chen tanpa sadar ingin segera keluar, tetapi sosoknya tiba-tiba berhenti. Jiang Kufeng seharusnya bisa bertahan lebih lama. Mata Chu Chen sekali lagi tertuju pada wanita bertopeng ungu dan wajah oval. "Apakah Anda anggota Sekte Tianji?" Wanita bertopeng ungu tidak langsung menjawab. "Bagaimana menurutmu, Chu Chen?" Dia selalu merasa bahwa wanita bertopeng ungu itu tampak familiar baginya. Maka yang di luar pastilah seseorang yang dikirim oleh Tianji. Chu Chen ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari wanita bertopeng ungu itu. Kali ini wanita bertopeng ungu berbicara dengan sederhana dan rapi. Dia adalah pemimpin kontemporer dari Sekte Tianji, Zhao Xuanfeng. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen terkejut. "Tuan Tianji," dia berasumsi bahwa orang di luar itu mungkin memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tianji. Tetapi dia tidak pernah memikirkan tentang pemimpinnya. Pemimpin Sekte Tianji yang bermartabat sebenarnya bekerja sebagai panti jompo bagi orang-orang di kerajaan Arab Saudi. Dalam pandangan Chu Chen, status Zhao Xuanfeng di Ermota Manor tidak berbeda dengan perawat. Menjaga rumah sakit, wanita bertopeng ungu itu terkejut. Lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Benar." Chu Chen memandang wanita bertopeng ungu itu. "Apakah kamu benar-benar pencuri besar Huoyan?" Wanita itu bertanya sambil tersenyum. "Apakah Anda ingin menangkap saya dan membawa saya ke pengadilan?" Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Chu Chen tersenyum tipis. Wanita bertopeng ungu di depannya memberinya perasaan yang tak terduga. Chu Chen pasti punya alasan untuk percaya bahwa bahkan jika dia bekerja sama dengan Jiang Kufeng, dia tidak akan menjadi lawannya. Setelah menimbangnya, Chu Chen memutuskan untuk keluar membantu Jiang Kufeng terlebih dahulu. Bagaimanapun, bahkan jika orang di depannya adalah pencuri besar Huoyan, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika Jiang Kufeng mendapat masalah,
dia akan mendapat masalah besar. Misi dia dan Jiang Kufeng adalah menangkap pencuri Huoyan, dan Chu Chen tidak mengharapkan pencuri Huoyan membantunya. Setelah keluar dari bebatuan, Chu Chen dengan cepat mengunci posisi Jiang Kufeng dibandingkan dengan sebelum dia masuk. Situasi Jiang Kufeng memang lebih memalukan. Zhao Xuanfeng mengintegrasikan teknik mekanisme ke dalam formasi kunci emas Kimen, yang dia poles kekuatan formasi kunci emas Kimen yang berusia 5 tahun sangat mencengangkan. Meskipun Jiang Kufeng berhati-hati, dia tetap jatuh ke dalamnya. Ketika Chu Chen melihatnya, tubuh Jiang Kufeng ternoda di banyak tempat. Penguasa Tianji, Chu Chen melirik Zhao Xuanfeng dan sudah mengeluarkan seruling dewi di tangannya. Sebuah lagu, Requiem, ekspresi Zhao Xuanfeng dingin saat dia menatap pencuri besar Huoyan di depannya, dan lengkungan dingin melewati sudut mulutnya. Pencuri besar Huoyan, itu saja. Penghinaan berlanjut di antara kata-kata. Melihat pencuri besar Huoyan mundur menuju loteng, Zhao Xuanfeng mau tidak mau menyipitkan matanya. Dia berpura-pura menghentikan pencuri besar burung walet api agar tidak bergegas ke loteng. Faktanya, Zhao Xuanfeng menantikan saat ketika pencuri besar burung walet api membuka pintu loteng. Di loteng, ada teknik mekanisme yang dia persiapkan dengan cermat. Begitu pintu dibuka, si pencuri burung walet api tidak bisa lepas dari nasib tertusuk ribuan anak panah. Semakin dekat, Zhao Xuanfeng sepertinya telah mendengar suara anak panah tajam yang menembus langit. Elegan dan cantik, Zhao Xuanfeng merasakan kelopak matanya bergerak-gerak dan mengantuk. Itu hanya berlangsung sesaat, dan Zhao Xuanfeng tiba-tiba terbangun, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. 9 Misteri Requiem. Gerbang Jiuxuan, mata Zhao Xuanfeng bersinar dengan niat membunuh. Jauh di kerajaan Sha, akan menjadi berkah besar jika bisa bertemu dengan murid Jiuxuanmen secara kebetulan. Namun, serangan Jiang Kufeng juga melancarkan serangan balik di detik ini. Pada saat Zhao Xuanfeng tertegun, Jiang Kufeng dengan cepat keluar dari penindasan formasi kunci emas Kimen miliknya. Dengan pengalaman tempurnya yang kaya dan analisis situasi Zhao Xuanfeng, dia tahu bahwa Chu Chen telah muncul dan membantunya membuat keputusan tegas dan menyerang balik Zhao Xuanfeng. Bang bang bang, untuk sesaat, Zhao Xuanfeng mundur pada jarak tertentu satu demi satu. Dia tidak 100% kebal terhadap Requiem, terlebih lagi. Meskipun Jiang Kufeng kalah dari Zhao Xuanfeng sebelumnya, jarak antara keduanya tidak besar. Pada saat ini, Chu Chen muncul, dan Jiang Kufeng tidak lagi menahan diri dan menyerang Zhao Xuanfeng dengan seluruh kekuatannya. Mata Zhao Xuanfeng tertuju pada Chu Chen. Di bawah malam, tubuh tinggi ini berdiri di loteng, dengan jari-jarinya bergerak-gerak dan nyanyian Requiem. Chu Chen menatap Zhao Xuanfeng dengan tenang. Ketika lagu berakhir, Chu Chen mengangkat seruling dewi di tangannya dan berkata sambil tersenyum keras, "Saya tidak percaya bahwa pemimpin bermartabat dari Sekte Tianji benar-benar datang ke kerajaan Sha untuk mengabdi sebagai panti jompo. Apakah Sekte Tianji benar-benar kekurangan uang?" Ekspresi Zhao Xuanfeng menjadi gelap.
Pihak lain sebenarnya mengetahui identitas pemimpin sekte Tianji miliknya. Namun di sisi lain, selain Requiem, dia sama sekali tidak mengenal pemuda di depannya. Saat ini, Chu Chen sudah berbicara. Saudara Feng, bersiaplah untuk mengungsi. Kami hampir mengosongkan koleksi di balik bebatuan di Menara Elmo. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Xuanfeng terkejut. Pencuri besar Huoyan tidak hanya mendapat bantuan dari murid Jiuk Xuanmen, tetapi juga menyelinap masuk secara diam-diam dan mencuri koleksi Elmota. Tidak ada di antara kalian yang bisa hidup tanpa formasi kunci emas. Zhao Xuanfeng membuat tipuan dan bergegas menuju bebatuan. Formasi kunci emas Kimen telah diaktifkan, dan ini juga merupakan formasi jebakan. Dia tidak khawatir Chu Chen dan keduanya akan dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Saat ini, Zhao Xuanfeng ingin memastikan apakah apa yang dikatakan Chu Chen itu benar. Melihat Zhao Xuanfeng bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, sudut mulut Chu Chen melengkung, memadamkan sedikit harapan. Sejak dia datang ke kerajaan Sha, dia telah diawasi oleh pencuri besar Huoyan, dan dia bahkan ditipu hari ini. Jika dia tidak membujuk Zhao Xuanfeng untuk menghadapinya sekarang, dia akan sangat menyesali dirinya sendiri. Ayo ikuti, Chu Chen berkata kepada Jiang Kufeng, saya tahu Anda memiliki pertanyaan di benak Anda sekarang. Tapi ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Aku terlalu malas untuk memeriksa pesan di ponselku. Chu Chen diam-diam menambahkan di dalam hatinya. Namun, tepat ketika Chu Chen hendak bergegas maju, sosoknya tiba-tiba membeku, tidak bergerak, dan melihat ke depan dengan tidak percaya. Pada saat ini, Chu Chen mengira dia terpesona. Di atas pohon, sesosok tubuh berbaju hitam sedang duduk di dahan, bertopeng ungu, bibir merah cerah, mata bersinar di kegelapan malam, dan membawa bungkusan besar, yang jelas merupakan pialanya malam ini. Harta karun di ruang harta karun Ermota bertumpuk tinggi dan sangat mempesona sehingga butuh banyak waktu untuk memeriksanya, tapi dia keluar begitu cepat. Kamu tidak begitu baik, pencuri Huoyan berbicara sambil melihat ke kejauhan. Kita akan bertemu lagi. Saya harap Anda memiliki kekuatan untuk menangkap saya saat itu. Pencuri besar Huoyan bergoyang dan menghilang tanpa mengganggu dedaunan. Chu Chen tertegun sejenak, lalu buru-buru mengejarnya, melompat dan berkata, kamu juga tidak punya niat baik, bersambung.